Saudara, hari ini kita pikirkan sebuah tema khotbah, yaitu bagaimana mengenal pimpinan Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, kemudian Yohanes 16 ayat 13. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yohanes 16:13, tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membaca firman-Mu, biarlah hamba-Mu yang berbicara dan Ira yang menerjemah diurapi oleh Roh-Mu Tuhan, untuk menjelaskan firman Tuhan dengan baik dan benar. Siapkan hati kami ya Tuhan seperti tanah yang subur, agar firman itu hidup, bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Kami bertekad mau makin mengenal Tuhan, makin mengenal firman-Mu, dan membuat Engkau sendiri juga dikenal. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saya yakin sebagian besar dari saudara mengikuti berita tentang gempa bumi di Burma dan Thailand. Ya, gempa yang sangat besar, 7,7, mungkin bisa 7,8. Ya. Saya tidak tahu jumlah yang mati berapa, tapi terakhir hitungan sudah hampir 2.000. Dan katanya bisa mencapai 10.000 atau di atas itu. Sebab banyak sekali bangunan, rumah-rumah, apartemen hancur lebur. Jalanan rusak, fasilitas rusak, infrastruktur rusak. Jadi sulit bagi yang mencari. Di sebagian masih terus mencari. Ya, ini sebuah bencana yang sangat besar. Doakan mereka, saudara di sana. Ya, kita ingat mereka. Sebab kekristenan di sana sedikit sekali. Ya, mungkin kurang dari 2 atau 3% saja. Banyak hal di bumi ini kita tidak mengerti. Dapat dikatakan berita-berita yang kita dengar setiap hari itu lebih banyak yang negatif dari positif, betul gak? Ya kejahatan, ya perampokan, pemerkosaan, teroris, ya, perang, pengungsian, bencana alam, konflik-konflik. Dan kita sendiri mengalami hal-hal yang kadang-kadang sulit kita ambil keputusan. Ini bagaimana? Harus begini atau harus begitu? Susah sekali. Diperhadapkan di persimpangan jalan. Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada beberapa perampok bank. Masuk ke bank dan dia berteriak kepada semua orang di bank itu. Ya, jangan bergerak dan jangan coba melawan. Ingat, uang ini di bank bukan milik siapa-siapa, ini milik negara. Tiarap, lalu minta semua mereka tiarap. Nah si perampok yang pimpinan nih, perampok kepala itu dia punya sebuah konsep mengubah pikiran manusia. Sehingga dia rindu, dia ingin membuat manusia tidak melawan. Ya. Mind changing concept. Ini bukan duitmu, ini duit negara, udah kamu gak usah ngelawan deh, tiarap aja, kira-kira begitu. Nah dari salah satu nasabah yang hadir di situ ada seorang wanita cantik. Ya. Dan kelihatan dia juga centil dan genit, dia coba merayu si perampok itu. Ya. Mungkin ingin mendapatkan sesuatu, ingin selamat juga.
Lalu perampok itu marah dan berkata, "Hei Mbak, kamu jangan macam-macam. Ini kasus perampokan, bukan pelacuran atau pemerkosaan." Nah, ini namanya prinsip profesional. Si perampok bank itu menjadi seorang perampok yang profesional. Dia memperhatikan pekerjaan dia, fokus kepada pekerjaan dia. Sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan aturan yang sudah dia tetapkan itu. Tidak akan digoda atau diganggu oleh yang lain. Itu namanya profesional. Ya. Selesai rampok, banyak sekali uang. Mereka melarikan diri dan kemudian balik ke rumah. Nah, perampok yang paling muda itu lulusan MBA. Lalu dia bilang sama bosnya yang paling tua itu, Bang, kita hitung dulu berapa jumlahnya rampokan hari ini." Lalu si pemimpin itu bilang, "Bodoh kau, tidak usah dihitung-hitung. Lihat aja nanti di televisi, ya kan? Pasti ada beritanya. Berapa kehilangan uang di situ, gak usah hitung." Ini namanya prinsip pengalaman. Pengalaman lebih penting dan lebih berharga dari selembar kertas ijazah dari universitas, walaupun MBA. Ini prinsip, pengalaman lebih penting. Sementara di bank kemudian manajer berkata kepada pimpinan kepala cabang itu, dia katakan, "Pak, kita segera lapor polisi." Lalu pimpinan cabang mengatakan, "Gak usah buru-buru. Kita ambil saja dulu, barang 20 miliar kayak 30 miliar kayak. Nanti kita bagi 2. Ini namanya prinsip berenang ikut arus. Ya kan? Swim with the tide. Mengubah situasi yang sulit, mengubah situasi yang kejepit, mengubah situasi yang sangat-sangat menderita sekalipun. Termasuk gempa di Thailand dan Burma bisa dijadikan untuk mengeruk keuntungan. Sudah melihat waktu COVID-19? Di dalam bencana kesulitan, ada sebagian manusia cari kesempatan berenang ikut arus, kemudian memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian kepala cabang itu berkata, "Oh, alangkah indahnya kalau setiap hari ada perampokan." Ini namanya menghilangkan kebosanan di tengah-tengah pekerjaan. Saya tanya, kalau saudara kerja di kantor lagi bosan, lagi jemu, lagi bored, how you kill your bored? Killing the boredom. Bagaimana menghilangkan kebosanan? Main HP, nyamil, ngobrol dan lain sebagainya, nonton. Ada orang yang begitu. Ya. Keesokan harinya kemudian di televisi muncul berita, terjadi perampokan di Bank X. Kehilangan 100 miliar rupiah. Langsung kepala perampok itu marah besar. Dia bilang, "Kurang ajar. Kita setengah mati kerja cuma dapat 20 M. Mereka enak-enak dapat 80 M. Ini namanya pengetahuan adalah lebih berharga dari emas. Knowledge is worth as much as gold. Itu sebabnya ada orang mengejar, yang penting gue punya pengetahuan, yang penting gue punya gelar, yang penting gue punya kemampuan lebih dari orang lain, itu akan mendapat hasil yang lebih banyak. Di tempat lain, manajer bank dan kepala cabang minum-minum berdua, senang-senang, ya, karena mendapat uang yang banyak dari hasil perampokan orang lain. Mereka yang mendapatkan keuntungan, ini namanya memakai kesempatan di dalam kesempitan. Mencari keuntungan di dalam
bahaya dan kesulitan. Nah, saya tanya, siapa paling pintar dari kasus itu? Siapa paling pintar? Manajer, kepala cabang, perampok. Kira-kira saudara itu model apa coba? Dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menghadapi berbagai macam situasi yang sulit, pilihan-pilihan yang sangat sulit kita ambil. Saya tidak tahu apa, tantangan, cobaan, ujian, permasalahan. Saudara memegang prinsip apa? Bagaimana saudara cara menanggapi situasi-situasi yang ada di dalam kehidupan ini? Saya tidak mengerti. Tetapi kalau saudara seorang Kristen yang sejati, saudara pasti tidak akan ikut-ikutan dengan kata dunia, ikut-ikutan dengan kata manusia, ikut-ikutan dengan semua yang tadi disebutkan itu adalah prinsip-prinsip duniawi, saudara. Yang ada di bumi ini. Sebagai orang Kristen yang sejati seharusnya kita menyikapi berbagai macam isu itu dengan cara yang benar, prinsip yang benar, sikap yang benar. Mengikuti pimpinan Tuhan, bukan mengikuti pimpinan manusia, nasihat manusia, iptek, media sosial, suara terbanyak, kata si A, kata si B, kata si pendeta, siapa saja. No, itu bukan prinsip yang mutlak. Tetapi kembali kepada pimpinan Tuhan. Sebab kita mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Tuhan kita yang memimpin seluruh hidup kita. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenal pimpinan Tuhan? Dua cara. Yang pertama, melalui kebenaran Alkitab. Tadi sudah kita baca 2 Timotius 3, 16 dan 17. Segala tulisan itu Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya dinafaskan oleh Allah. Kalau nafas Allah berarti kekal. Kalau nafas Allah berarti maha kuasa. Itu bermanfaat, ada gunanya. Mengajar kita supaya jangan salah jalan. Menyatakan kesalahan, kita bisa bedakan mana benar, mana salah. Memperbaiki kelakuan, ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Kita bukan manusia sempurna, bisa lakukan kesalahan. Dan firman Tuhan mengoreksi kita, mendidik kita dalam kebenaran sehingga jalan kita selalu benar. Alkitab. Firman Tuhan itu standar, ukuran dalam iman, dalam etika, dalam moral, dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Ayat 17 itu tujuan. Ya, supaya kita yang sudah diselamatkan Tuhan itu punya goal of life, tujuan, yaitu apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik demi kemuliaan Tuhan. Oh saudara, mungkin saudara bertanya, apakah Tuhan yang berdaulat itu gak bisa memimpin lewat yang lain, harus firman Tuhan? Bisa. Allah bisa melakukan apapun sesukanya sebab dia Allah yang berdaulat. Dia mau memimpin lewat apa saja bisa. Mau mimpi kek, ya, mau kasih saudara bayangan kek, tanda kek, gambar kek. Melalui manusia kek. Tuhan bisa melakukan apa saja saudara. Untuk memimpin kamu. Tapi ingat, Allah memberikan ukuran. Yaitu apa? Alkitab. Prinsip. Dia tidak bisa salah, kita bisa salah. Itu sebabnya kita perlu ukuran. Ya. Sebab Allah kita tidak pernah bertentangan dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Ini yang disebut dengan bebas terikat. Bebas tapi terikat. Tuhan rela mengikatkan dirinya dengan kebenaran firman Tuhan itu. Yaitu Alkitab. Dia tidak akan bertentangan dengan firman-Nya dalam Alkitab. Jadi siapapun yang mengklaim, oh ini Tuhan pimpin saya. Tapi beda dengan Alkitab. Sorry ya. Ada ukurannya. Ini disebut paradoks. Paradoks, bebas yang terikat. Kelihatan seperti bertentangan. Kok Tuhan katanya gak terbatas, kok membatasi dirinya dengan Alkitab? Kelihatan bertentangan tapi tidak. Ya, sebab Allah kita adalah Allah yang rapi, yang sopan, yang teratur.
Ya, yang benar, yang baik selalu. Itu sebabnya ayat 17 tujuannya selalu kita semua diperlengkapi, diselamatkan untuk perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Ya mungkin sudah mengatakan, Pak kan ada penginjil, ada pendeta, ada guru agama, ada pemimpin rohani. Efesus 4 ada menyebutkan orang-orang itu. Bisa saja kan Tuhan pimpin lewat mereka, ya setuju. Tapi sekali lagi ukurannya adalah Alkitab, firman Tuhan. Yang sudah diinspirasikan Roh Kudus menjadi standar bagi orang-orang percaya. Saya ingat beberapa tahun lalu saya pulang ke Jakarta waktu pelayanan di Jakarta ketemu anak remaja seorang teman, kelas 11, tinggal setahun lagi mau lulus. Dia tanya saya, Pak Edi, saya mau sekolah di Amerika. Oh bagus. Saya mau tanya, boleh nggak kalau kelas 11 saya skip 12 langsung ke Amerika. Loh bagaimana maksudnya? Dia bilang, di sini bisa beli ijazah SMA di Jakarta. Nilainya A semua. Tinggal daftar. Oh dari dulu, Barita seringnya. Just kidding. Oh dari dulu berarti, wah ada calo nih, Pak Indra bukan itu tadi. Lalu saya bilang ini, gak boleh lah, masa kelas 11 beli ijazah lalu sekolah di Amerika. Di sini bisa beli Pak, A semua. Ya kalau you tanya saya bilang gak boleh. Loh kenapa? Kemarin saya tanya pendeta saya, dia bilang boleh. Jadi pendeta dia bilang boleh. Tapi dia ragu, dia ketemu saya di Jakarta, saya bilang gak boleh. Saya bilang sama dia, pendetamu bukan ukuran. Bukan. Pendeta bisa salah, dia manusia. Karena you tanya saya bilang gak boleh. Kenapa? Dua hal. Pertama, kamu melawan kebenaran itu bohong. Kedua, kamu akan memikul kesalahan itu sampai kamu mati. Sampai kamu punya cucumu tahu, dulu ya oma beli ijazah kan, malu kamu. You menanggung malu itu, gak bisa dihapus. You malu menggantung ijazahmu. Puji Tuhan, berikutnya saya ketemu lagi, dia bilang, Pak gak jadi, bagus. Ini kan ukurannya firman. Ya. Walaupun ada pendeta bilang yes, saya bilang no, bukan standar. Sorry aja. Ya, mungkin saudara mengatakan, Pak, pendeta, penginjil, orang Kristen, orang-orang pintar yang sekolah kadang-kadang juga bisa pakai firman Tuhan. Ya, tapi beda. Ya, kan bisa beda kan? Bisa pakai ayat-ayat, ya. Untuk kemudian menasehati kita, membenarkan keputusan yang kelihatan ragu, membenarkan sikap dan kelakuan. Bagaimana kita tahu itu benar? Ayat 17 sekali lagi, itu ukurannya. Apakah tujuannya adalah baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan? Pertanyaan bagus sih. Ya. Harus ada buah yang baik dan benar, itu ayat 17. Seorang teman dari Seattle, dia tanya, Pak, bagaimana soal aborsi? Saya ada kenal satu teman nih, ya. Ini bayinya cacat, udah jelas cacat. Dia aborsi gak? Ya kalau sembarang aborsi kita gak setuju Pak, tapi ini karena ada case, ya kan? Ada yang anaknya cacat, ada yang membahayakan mamanya, ya kan? Ada yang karena hasil perkosaan, digugurin gak? Masa hamil ini anak yang hasil perkosaan? Ya. Kan untuk kebaikan ibu dan anak kalau nyawa mereka itu dipelihara. Ya. Lalu saya bilang, ya kalau kamu tanya saya bilang gak boleh. Lalu seorang ibu yang lain mengatakan, ya digugurkan aja Pak, kan bahaya, risiko kan. Yang penting itu baik. Baik bagi yang hamil, baik bagi mamanya, kebaikan. Tadi Bapak bilang baik, ayat 17. Perbuatan yang baik, kita buat yang baik kok. Ya kan? Demi nyawa ibu. Ya. Toh anak itu pun kalau digugurkan, ya masuk surga apa neraka ya?
Harusnya sih Tuhan sayang ya, harusnya masuk surga. Tuh baik juga, ya kan? Nah kalau dia itu hasil perkosaan, gimana? Kesian dong dia terus. Jadi untuk kebaikan. Yang penting kebaikan. Ini hati-hati saudara, ini namanya etika situasi. Demi kebaikan, tanda kutip, baiknya siapa? Ya kan? Etika situasi, pernah dengar? Oh mamanya ini single mother, anaknya 5. Ya. Gak punya uang, miskin semua anaknya. Kalau gak dikasih makan, mati. Gak ada cara lain, gak ada kerjaan, cari setengah mati, gak ada. Satu-satunya jalan, melacurkan diri. Boleh gak dia jadi pelacur 2 hari supaya dapat uang, menghidupi anak? Situasi kejepit loh. Karena situasi, why not? Kebaikan. Saya bilang no. Sebab standar kita adalah firman Tuhan. Ya. Saya kasih contoh. Ada seorang ibu punya 8 anak. Saya coba saudara bayangkan ibu, 8 anak, 3 anaknya tuli, 2 buta, 1 gangguan mental. Bayangkan kalau anakmu begitu. Terus sekarang ibu itu hamil. Nah, dan diperkirakan cacat. Digugurin nggak? Suatu situasi lebih sulit kan? Digugurkan nggak? Halo ibu wanita jawab, digugurin nggak? Enggak. Udah 3 tuli, 2 buta, 1 cacat mental, ini hamil ditafsirkan cacat lagi. Secara logika gimana? Gugurin, ya kan? Kesian gila, amat ini suami hamilnya udah 8 masih nambah 1 ya. Ibu itu mempertahankan anaknya. Ini kesungguhan saudara. Nama ibu itu adalah Maria Magdalena van Beethoven. Kalau bayi itu digugurkan, maka saudara membunuh seorang komponis terbesar di dunia, yaitu Ludwig van Beethoven. Sudah tahu itu mamanya Beethoven, abad 18. Kalau hari itu dia mendengarkan nasihat menggugurkan, maka seorang komponis terbesar dunia dibunuh. You tidak tahu. You tidak tahu masa depan yang masih gelap itu. The unknown future tidak menentukan hari ini. Mengerti? Kadang kita takut dengan masa depan. Kita takut kadang gelap. Lalu kemudian hari ini kita buat keputusan yang salah. Orang Kristen harusnya menghadapi hari ini bersama dengan Tuhan. Dan yakin di masa depan dipegang oleh Tuhan. Amin. Dia yang pegang hari besok, bukan kamu ngarang-ngarang. Oh nanti kalau gini. Jangan ngarang-ngarang sekali lagi. Jangan biarkan masa depan yang gelap, yang tidak kamu tahu itu, mendikte harimu hari ini. Tapi pakai hari ini sesuai anugerah Tuhan, sesuai firman Tuhan. Kemudian kamu berani menyongsong masa depan bersama dengan Tuhan. Itu prinsip orang yang percaya. Sebab manusia, kebaikan-kebaikan buatan manusia, etika situasi, itu sangat relatif dan sangat subjektif. Firman Tuhan selalu objektif dan universal, berlaku di mana-mana. Jangan pakai ayat-ayat Alkitab kemudian untuk membenarkan diri, walaupun ya nampaknya pakai firman. Tapi hati-hati dengan yang mencocok-cocokkan firman, itu namanya cocokologi. Atau comot 1-2 ayat ini namanya comotologi. No. Tapi utuh firman itu harus dimengerti kebenaran. Firman menafsirkan firman. Yang kedua, melalui suara Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 tadi. Utuh sekali lagi, perhatikan, apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu yang sekarang tinggal di dalam kamu, saudaraku, tinggal di dalam aku, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Utuh, sekali lagi utuh. Sebab Roh Kudus tidak pernah berkata-kata dirinya sendiri.
untuk dirinya sendiri, sesuai dirinya sendiri, tapi selalu dicocokkan dan disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan yang utuh, dengan diajarkan oleh Tuhan Yesus itu gak konflik. Dan dia nanti akan memimpinmu melihat dan menjalani masa depan, sebab dia yang memegang masa depan itu. Kalau tadi firman Tuhan lebih berhubungan dengan rasio pemikiran kita, yang membuat kita bisa mempertimbangkan benar dan salah mengambil keputusan. Maka Roh Kudus itu lebih bersifat kepada perasaan kita, hati kita, sensitivitas kita. Saudara harus belajar mendengar bimbingannya, bisikannya dalam ketenangan saudara waktu berdoa. Dan dia akan memberitahu kamu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap ukurannya firman Tuhan. Tapi lebih kepada feeling, lebih kepada perasaanmu, lebih kepada jiwamu. Sebab kita itu ada pemikiran, ada rasio, juga ada jiwa. Salah satu alumni kami waktu dulu masa praktek, di seminari tingkat 2, dia diutus dari Malang ke Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, dia pianis, dia pinter main piano, dia pinter Bible study, ya, masih muda, wanita cantik. Di gereja Sidoarjo itu ada seorang majelis, umur sudah 40 lebih, dia masih 20 lebih. Ya, waktu praktek itu majelis jatuh cinta. Jadi setelah berapa minggu ngobrol, kenalan, ya mungkin 1 bulan kali. Suatu hari majelis itu bilang, penginjil X katakan, saya ini sudah berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan siapkan seorang jodoh teman hidup yang terbaik. Dan setelah berdoa cukup lama, Roh Kudus bilang sama saya, kamulah orangnya. Bersediakah kau jadi kekasihku? Kalau saudara wanita itu gimana? Berdiri gak bulu kuduk. Serem amat. Saya udah doa ini pimpinan Tuhan. Ini pimpinan Tuhan, ini Roh Kudus yang bilang ini. Ketakutan ini teman saya ini. Ya. Besoknya pulang balik ke kampus. Lari, melarikan diri. Ketemu dosen, dia cerita. Dosen bilang balik. Bilang sama dia, Roh Kudus juga bilang sama saya, tidak harus menikah dengan kamu. Saudara, bahaya gak saudara kok klaim-klaim nama Roh Kudus, bahaya gak? Jadi apa? Subjektif. Bergantung saya ini. Saya ngomong, padahal maunya sendiri kan. Bukan yang minta jadi teman, minta kawin. Balik bilang sama dia, enak aja. Hati-hati saudara. Ukurannya adalah Alkitab. Bukan pribadi, bukan subjek sendiri. Hati-hati sekali. Relatif itu. Ya. Roh Kudus itu ibarat lampu trafik, saudara. Kalau lihat hijau, kita bagaimana? Jalan. Kecuali di Indo, saya nggak tahu ya. Merah ya stop. Ini kadang-kadang dia kasih sense tuh. Merah itu ya stop ya. Kuning berarti apa? Cantap gas. Hati-hati ini bahaya ini. Makin kita sensitif, makin kita dengerin, makin kita ngikutin firman, dia bimbing sesuai firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus bilang berdoalah dan berjaga-jagalah, itu satu paket. Berdoalah, bangun hubungan yang dekat, tapi juga berjaga-jagalah. Pegang firman Tuhan itu satu paket. Berdoa dan berjaga-jaga, maka kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Prinsipnya itu. Ya. Jadi prinsipnya saudara, jangan mengada-ada. Ya. Jangan mengada-ada. Kadang-kadang mengada-ada kelihatan bisa ada. Tapi belum tentu benar. Contoh. Ya, saya punya seorang teman di Jakarta. Pacaran
Teman di Jakarta pacaran dengan teman saya yang di Malang. Surat-suratan, waktu itu belum ada handphone. Gak bisa teks-teksan. Selalu tiap minggu surat, titipan kilat, titipan kilat. Suatu hari, suratnya gak datang. Teman yang di Jakarta tunggu gak datang. Setelah 2 minggu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya gak tahu apakah si Noni itu jodoh yang Tuhan siapkan buat saya. Tolonglah Tuhan, kalau memang jodoh, minggu ini harus datang suratnya. Saya minta tanda. Kalau minggu ini tidak datang, berarti bukan pimpinan Tuhan. Putusin. Habis doa begitu, besok datang suratnya. Nah saya tanya, kalau saudara cowok itu yakin gak pimpinan Tuhan? Yakin gak itu jodohmu? Pernah gak saudara doa pakai gitu tanda-tanda? Ya udah akhirnya terus, tapi akhirnya gak jadi itu, gak kawin. Yang Malang nikah sama yang lain, yang Jakarta nikah sama yang lain. Tapi tandanya ada. Tandanya kelihatan benar, tapi hasilnya tidak benar. Ini namanya mengada-ada. Tapi kadang bisa benar dan ada dan benar. Contoh, saya masih punya 2 kakak tingkat pacaran di Malang. Sama kasusnya. Suatu hari konflik di kampus, ribut, bertengkar. Mereka udah tingkat 3 atau tingkat 3 udah boleh pacaran. Wah, atau tingkat 4 saya lupa. Ribut konflik. Kemudian yang cewek ngambek karena rumahnya di Malang, dia pulang ke rumahnya. Yang cowok gelisah, gimana ini, aduh, udah pacaran ini bener gak sih di Tuhan kasih? Dia juga bergumul, yang cewek pulang di rumah juga berdoa, Tuhan gimana, ini bener gak sih dia itu jodohku? Nah, hujan lebat hari itu, yang wanita kesaksian nih, wanita cerita, sampai di rumah dia berdoa, Tuhan, kalau memang dia jodohku, walaupun hujan-hujan lebat, dia harus datang hari ini minta maaf. Nekat doa-doa kayak begini ya. Saudara pernah doa kayak begini gak? Bener, didoakan begitu yang cowok gelisah. Malam-malam dia pinjam sepeda motor dan pinjam payung. Dia pergi ke rumah si cewek, minta maaf. Hari itu selesai. Hari ini mereka menikah. Udah punya anak, punya cucu. Sih? Benar gak? Jadi benar gak? Ini sama-sama minta tanda. Satu mengada-ada, tapi ada, satu mengada-ada. Tidak. Ini namanya apa? Relatif. Jangan main-main dengan tanda. Ya, khususnya yang belum ada teman hidup, jangan main-main dengan tanda. Jangan doa, Tuhan saya tidak tahu jodohku. Hari ini aku mau ke IGNC. Pria pertama yang ketemu dengan aku, itulah jodohku. Atau pria pertama yang menyalami saya, itulah jodohku. Saudara datang, ternyata hari Sabtu malam ada homeless nginap di sini. Pagi-pagi dia salam, selamat pagi, mati lalu. Jadi prinsipnya apa? Jangan mengada-ada yang minta tanda. Prinsip lain, jangan manipulasi. Kayak tadi, majelis di Sidoarjo itu, manipulasi. Mengklaim nama Roh Kudus, kemudian ngarang-ngarang sendiri, demi kepentingan diri. Itu manipulasi namanya. Dan yang ketiga, jangan mengancam Tuhan, itu prinsip. Tuhan, aku minta, tahun ini Tuhan, harus bisa beli rumah. Kalau tidak ada rumah, sorry Tuhan, goodbye IGNC. Jangan ngancem, saudara. Nanti you goodbye beneran. Mari kita belajar rendah hati. Lebih sensitif terhadap pimpinan Tuhan. Belajar peka dengan membangun hubungan doa yang akrab. Berdoa dan berjaga-jaga.
Walaupun kadang-kadang jawaban doa tidak memuaskan kamu. Tidak sesuai keinginanmu, dia bisa jawab ya, Tuhan bisa jawab no, bisa jawab wait. Tapi ingat, Roh Kudus tidak pernah bekerja sendiri sesuai dengan firman Tuhan, selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sebab itu inspirasi dari dia. Ya, Roh Kudus itu bekerja selalu ada tujuannya, bukan untuk kepentingan diri, selalu untuk kerajaan Allah dan untuk menegakkan kebenaran yang sejati. Amin. Jadi terus doa. Kalau jawabannya yes, itu gunanya apa? Menumbuhkan iman saudara. Kalau jawabannya wait, itu untuk apa? Memproduksi kesabaran, sebab Roh Kudus itu memproduksi buah. Oh, masih harus tunggu, Tuhan. Terima kasih aku sedang belajar kesabaran. Kesabaranku produksinya terlalu dikit, bakal dinaikin lagi. Kalau yes, iman. Kalau no, gimana? Tuhan, aku bersyukur sebab ini mempersiapkan yang terbaik buat saya. Sedang dipersiapkan. Kamu dipersiapkan, situasi dipersiapkan. Ya. Orang lain dipersiapkan. Banyak hal, you udah gak tahu prosesnya. Roh Kudus yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Ya. Kalau no, jangan marah-marah, jangan ngancem, katakan Tuhan. Saya tahu ini proses persiapan yang terbaik buat aku. Aku mau tetap setia, bertekun dalam doa, berjaga-jaga. Amin. Amin aja gak kuat, gimana berjaga-jaga. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu berhenti. Ajar kami makin peka terhadap suara pimpinan Roh Kudus dalam hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami semakin rajin membaca, semakin rajin belajar firman Tuhan secara utuh. Ajar kami tidak terjebak kepada prinsip-prinsip hidup duniawi atau prinsip-prinsip hidup yang subjektif dan relatif. Tapi kami sungguh-sungguh memegang kebenaran firman-Mu. Agar kami makin dekat dengan Tuhan, makin berjalan dalam kebenaran-Mu, kekudusan-Mu. Hidup kami makin berkenan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami diberkati dalam semua aspek juga secara utuh. Sekali lagi untuk kemuliaan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.